Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dari Prodi Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai perpajakan. Pengertian pajak. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. 1. Pajak memiliki fungsi sebagai anggaran atau budgeter, yang berarti bahwa adanya pajak berguna untuk sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi pengaturan atau reguleran, mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, sedangkan fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Syarat pemungut pajak. 1. Syarat keadilan, yang berarti pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, syarat yuridis, yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, ada syarat ekonomis, berarti pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat, ada syarat finansial, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, ada syarat sederhana, yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori pendukung pemungut pajak. 1. Teori asuransi pembayaran pajak. Menurut teori asuransi, diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Yang kedua, ada teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan ada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, ada teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Yang keempat, ada teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Yang kelima, ada teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misalnya kesejahteraan. Kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut dalam imperatif, artinya pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Yang ke-1, ada hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain. Kedua, hukum publik, di mana mengatur hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya. Antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Selanjutnya ada hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, pihak yang dikenai pajak atau subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan atau tarik pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dina sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Yang terakhir ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi.
Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Tata cara pemungutan pajak. 1. Self-assessment system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Yang kedua ada Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak berutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang terakhir ada Withholding System. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.